Puji Tuhan, Salam saudara. Hari ini saya akan berbagi metode bagaimana kita menyatakan berbagi kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Yang pertama, saudara, saya punya sebuah pertanyaan. Apakah Anda yakin bahwa Anda akan bersama-sama dengan Allah di surga? Pertanyaan yang kedua adalah, jika Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan kamu masuk ke surgaku? Apakah jawaban Anda? Jadi berita baiknya adalah Alkitab menyatakan dengan pasti bagaimana Anda dapat memperoleh hidup kekal dan tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Jadi semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yang pertama adalah hidup kekal adalah karunia atau pemberian cuma-cuma. Jadi hidup kekal tidak didapat karena kita berusaha atau karena kita layak mendapatkannya. Tidak mungkin kita masuk ke surga melalui usaha kita sendiri, perbuatan baik, ataupun menjalankan perintah agama. Namun, semua manusia telah berbuat dosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah itu kasih sehingga tidak ingin menghukum kita. Sebab Allah adalah kasih. Allah mengatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah juga sekaligus adil sehingga harus menghukum dosa kita. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukum dan orang yang berbuat dosa. Jadi itu yang harus mati. Masalahnya adalah Allah mengasihi kita sehingga tidak ingin menghukum kita. Tetapi Allah juga adil sehingga harus menghukum dosa. Bagaimana mungkin kasih dan keadilan Allah bertemu? Solusinya adalah Allah menyelesaikannya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Siapakah dia? Dia adalah Allah yang sejati, sekaligus manusia yang sejati. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Firman itu Yesus bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Yesus, adalah Allah. Firman itu Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita, di antara manusia. Apakah yang dilakukannya? Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita dan bangkit dari kubur untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita di kayu salib dan menawarkan hidup kekal atau surga kepada Anda secara cuma-cuma. Anda dapat memperolehnya melalui iman. Iman adalah ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Iman yang menyelamatkan itu bukan hanya pengetahuan tentang Allah atau berpaling kepada Allah untuk hal-hal sementara, tetapi mempercayai Tuhan Yesus saja untuk hidup kekal, baik di masa kini maupun selama-lamanya. Artinya percaya pada apa yang telah Dia lakukan, bukan apa yang telah kita lakukan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi saudara baru saja mendengar kisah terbesar tentang anugerah terbesar yang diberikan oleh pribadi terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara menerima hidup kekal? Menerima hidup kekal artinya saudara perlu beralih dari apa yang Anda lakukan kepada yang Kristus telah lakukan bagi saudara. Yang pertama, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bukalah pintu dalam hati saudara dan undanglah Dia masuk. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadikanlah Dia sebagai pengendali hidup saudara. Bertobatlah dari dosa-dosa Anda
milikilah kerelaan untuk menghindari semua yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dia akan membukakan kehendaknya kembali kepada Anda, bertumbuh dalam relasi dengannya. Jika Anda sungguh-sungguh mau menerima hidup kekal, Anda bisa langsung berdoa saat ini juga dan ikuti saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah hidup kekal yang Engkau berikan. Aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa dan tidak layak mendapatkan hidup kekal. Tetapi Engkau sangat mengasihiku, sehingga Engkau mati dan bangkit dari kubur untuk menyediakan tempat bagiku di surga. Saat ini aku percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku bertobat dari dosa-dosaku. Mulai saat ini, pimpinlah kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat datang di dalam keluarga Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Hari ini adalah hari kelahiran Anda secara rohani. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi apa yang harus Anda lakukan selanjutnya ketika sudah percaya? Pertama, membaca Alkitab. Bisa dimulai dari membaca Injil Yohanes, satu hari satu pasal, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang kedua, berdoa. Hadirilah ibadah-ibadah di gereja yang meninggikan nama Tuhan Yesus dan mengajar Anda Alkitab. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketiga, bersekutu. Bergaullah dengan orang-orang Kristen lainnya yang akan membantu Anda bertumbuh dalam iman. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah bersaksi. Ceritakan kepada orang lain apa arti Tuhan Yesus bagi Anda. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Salam.